Sahabat UMKM Raki, sekarang kita sudah ada di daerah Bintaro di Transmart Mall. Kita mau ketemu dengan Ibu Nia. Kira-kira Ibu Nia ini sebagai apa dan Asipa itu apa sih? Asipa itu apa kira-kira? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke sana. Oke? Come on. Sahabat UMKM Raki, kita sekarang sudah langsung ada di sini dan di samping saya ini sudah ada beliau nih dengan Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih? Saya Ibu Nia Alina. Ibu Nia Alina. Ketua Asipa Tangerang Selatan. Ketua Asipa. Ya, Tangerang Selatan. Nah, tadi kan Uca udah sebutin tuh, kita akan main ke namanya Asipa. Asipa itu apa sih? Langsung saja kita tanya ke ibunya. Bu, ini ada Asipa Creative Corner. Nah, Asipa ini bukan yang kalau paru-parunya rusak dan suka batuk-batuk dia Bu Asipa tuh Bu ya? ISPA ya. Oh itu ISPA. Ya, ISPA. Kalau Asipa itu apa Bu? Asipa Bu? Asipa itu adalah singkatan dari Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha. Oh, Asosiasi Kreatif Industri Asosiasi Industri Kreatif Pelaku Usaha dan pelaku usaha. Ya. Oke. Nah, industri kreatif dan pelaku usaha. Nah, kalau industri kreatif kita bicara nih kreatif dulu nih Bu. Kreatif dan pelaku usaha itu maksudnya apa nih Bu? Mereka yang mempunyai kreativitas, terus pelaku usaha berarti kan mereka tanda kutip secara arti harafiah kan berdagang dong berarti mereka. Iya. Oh, oke. Nah, kreatif ini dalam bentuk dagangannya atau apa ini Bu? Iya. Maksudnya industri kreatif ini kalau di Asipa ya banyaknya member itu dari industri kreatif sektor kuliner, fashion dan kria. Tuh, gitu. Sektor Jadi kuliner. memang sebagai produsen membuat barang-barang yang kreatif gitu, industri kreatif. Karena kan seperti kita tahu industri kreatif itu ada 17 subsektor ya. Oh, ada 17 ya? Iya. Tapi kita banyaknya yang 3. Jadi fashion, craft, kuliner. Oh, sedangkan yang memang secara global ya, fashion, craft, kuliner betul. Kalau pelaku usaha itu mungkin cakupannya lebih luas lagi. Jadi ada juga yang reseller. Itu kan reseller juga masih kategori UMKM. Oh. Jadi IKM dan UMKM sih. IKM dan UMKM. Iya. Kalau IKM apa Bu? Industri kelas menengah. Jadi di sini ini di Asipa ini pelaku usaha. Kalau pelaku begal nggak gabung di sini. Dia biasanya langsung masuk ke Polsek atau ke Polres dia. Nah Bu, tadi Ibu bilang bahwa yang ada di sini itu adalah pelaku usaha dan kreatif. Kalau Asipa sendiri nih sebelum kita bertanya itu Asipa sendiri ini sudah berapa lama Bu ada Bu berdirinya Bu Asipa? Asipa itu dilahirkan oleh Dinas Pariwisata Banten. Oh, Kemenkraf berarti ya? Iya, berarti di bawahnya Kemenkraf. Tapi ini Dinas Pariwisata Banten itu tahun kira-kira 2014-2015. Sedangkan Asipa Tangerang Selatan sendiri itu dikukuhkan oleh pemerintah Kota Tangsel di tahun 2015. Oke, ya, merupakan 2015. Stakeholdernya Dinas Pariwisata Tangsel. Berarti ini bisa dibilang ini produknya ciptaan dari Pemprov dong ya? Iya, Pemprov Banten di bawah naungan Kemenkraf. Ya. Karena memang dia jalurnya ke sana kan. Oh, tahun 2015 Bu ya? Iya. 2015. Awal mula Asipa berdiri itu berapa banyak Bu UMKM yang di bawah naungan saat pertama kali dideklarasikan atau berdiri lahirnya Asipa ini? Untuk Asipa Tangsel keanggotaan awal itu kira-kira 50-an. 50 UMKM? Iya, sekarang sudah 200-an lebih. Yang bisa bergabung di Asipa sendiri Bu, apakah ada kriteria khusus UMKM ini, apa yang khusus yang 3 tadi Ibu bilang bahwa craft, fashion, dan kuliner? Ya, jadi untuk Asipa Tangsel sendiri difokuskan untuk 3 kategori. 3 yang tadi kategori. Kemudian difokuskan juga untuk produk-produk yang memang buatan sendiri produsen. Tapi ada juga yang reseller juga ada. Jadi kita boleh
Kemudian tadinya itu kita khusus untuk KTP Tangsel kan, Oke. DKM KTP Tangsel. Tapi Pelaku usahanya harus ber-KTP Tangsel? iya, Oke. tapi banyak juga yang dari Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten pengen gabung ke ASIPA, jadi saya juga nggak bisa nolak ya. Oke. Oke, masuk gitu. Akhirnya pembatasan secara KTP itu dihilangkan. Iya, Yang jadi penting masih Tangerang ada di Raya wilayah. masih bisa. Selama memang masih ada di Provinsi Banten, Iya, Provinsi ASIPA ini Banten. siap untuk menjadi wadah dan naungannya. Iya. Oke, berarti khusus selama memang masih berada di wilayah Banten, bisa bergabung di ASIPA. Iya. Kalau Ibu Nia sendiri berapa lama Bu menjadi ketua dari ASIPA ini Bu? Saya dari tahun 2018 ketua, kemudian dipilih lagi, karena mungkin kan yang lain sibuk ya, nggak sempat pegang-pegang. Jadi alhamdulillah sih pengurus yang bergabung menjadi volunteer karena kan kita tidak digaji ya. Oke, Volunteer. sukarelawan ya. Sukarelawan di waktu-waktu kita mengurus bisnis masing-masing juga. Pengurus yang sekarang terbentuk itu ada 20-an, termasuk Bang Opang, Cuanki. Oh, Iya, wakil ketua, Cuanki yang kemarin itu ya. Iya. Nah, udah berapa kali dipilih Ibu berarti? Kan Ibu bilang tadi diajukan, dipilih. Sudah berapa kali Ibu? 3 periode kayaknya 3 periode. Iya. Mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya Bang Opang bisa menggantikan karena kan lebih muda sebagai ketua. Iya. Jadi menurut Ibu Nia ini bahwa beliau dipilih lagi karena yang lainnya sibuk, atau bisa jadi ketika pas pemilihan yang lainnya pura-pura sibuk. Jadi nggak kepilih. Namanya volunteer, soalnya kan susah. Iya. Nggak digaji nggak. Karena benar Bu, Iya. kalau kita bicara sukarelawan, kita di situ bicara non budget udah pasti. Iya. Dan hanya orang-orang dengan hobi, dengan dia punya giroh, bahasanya dia punya giroh yang sama baru mau. Berarti seluruh struktur kepengurusan itu volunteer tuh? Volunteer. Tapi kita, kalau saya sih berharap berkah aja ya. Iya, betul. Karena kan kita bermanfaat untuk orang lain. Betul. Insya Allah keluarga kita, usaha kita juga ikut maju. Betul. Itu karena berkahnya kan Betul. membantu orang lain. Betul, karena supaya maju. Iya. bahasanya kalau kita mempermudah urusan orang, insya Allah urusan kita pun akan dipermudah. Iya, betul. Itu aja sih. Demikianlah majlis taklim dari kami, kurang Iya, lebihnya. majlis taklim. Iya dong, Bu. Itu sih sebenarnya. Iya, karena kan berkah itu, sepemahaman saya, berkah itu ketika kita mengeluarkan satu, Allah ganti bisa 3, bisa 4, Iya, bisa 5. itu kerasa ke bisnis saya Betul. sendiri. Betul. Saya kan punya bisnis juga Iya. ya. Jadi memang Di luar dari ini ya, di luar bisnis negeri. pribadi ya. Iya. Oh. Betul. Kerasa banget. Kita bicara masalah program kerja nih di ASIPA ya, selama Ibu memimpin. Program ada program kerja apa short term atau long termnya nggak Bu? Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa nih selama Ibu 3 periode memimpin ASIPA ini? Jangka pendeknya mungkin agar UMKM tuh bisa naik kelas gitu ya. Oke, Naik bisa kelas, upgrade lah ya dia ya. Kemudian jangka panjangnya mungkin mudah-mudahan banyak yang ekspor. Itu aja sih sederhana. Nah, selama Ibu 3 periode memimpin Bu, pernah ada ekspor ini nggak keluar atau kalaupun ada ke negara mana Bu? Oh, banyak member yang udah ekspor. Udah ekspor? Iya. Selama Ibu memimpin 3 periode? Iya. Ke negara mana aja nih Bu? Yang paling banyak? Yang paling banyak mungkin ke negara Papua Nugini ya. Bang Opang tuh termasuk Ya. tuh. Brunei, Oh, ke Singapura. Singapura. Iya. Produk apa aja Bu biasanya yang kalau diekspor ke sana? Karena kan gini, kalau kita bicara masalah produk UMKM lah, apalagi produk kreativitas buatan sendiri kan ya, Iya. itu kan di sana kan pasti ada. Dan ketika memang mereka harus ekspor ke kita, berarti kan ada sesuatu hal nih yang berbeda nih yang membuat mereka ekspor ke sana gitu. Iya. Produk apa aja biasanya Bu yang diekspor Biasanya ke sana? kuliner. Kemudian makanan. tas juga, tas-tas. Kalau aksesoris mungkin hand carry ya banyak luar negeri. Oh. Jadi nggak seperti kita ikut pameran teh ya diborong gitu sama Oh ya, oke. pembelajar. Jadi di sini ASIPA tuh alhamdulillah disupport banget oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Oh, Pemkot atau Seperti Pemprov. HKI kita gratis, halal gratis. Oh, pendaftaran HKI. HKI Untuk gratis, pengurusan HKI dan pengurusan halal Iya, itu jadi- difasilitasi. Iya, jadi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota itu sangat mensupport UMKM, IKM. Jadi mensupport berupa pameran, berupa pelatihan. Jadi memang sangat membantu pemerintah itu, pemerintah provinsi maupun Berarti Tangerang bisa dibilang selama ASIPA ini ingin mengadakan pameran di wilayah Provinsi Banten, insya Allah pengurusan dan apapun itu disupport oleh Pemkot ataupun Pemprov berarti ya? Iya, Mudah lah ya? Iya, mudah. Kementerian juga. Kementerian juga. Oh. Jadi kalau yang udah levelnya udah bagus, udah naik kelas, kementerian juga mensupport. Kementerian Perdagangan, kita sering diundang pelatihan. Kementerian Ekraf juga. Kemudian Kementerian Koperasi, UMKM juga ya.
Nah, selama 3 periode Ibu itu, pameran ini kan kalau saya lihat kayak sekarang kita ada di salah satu mall di Bintaro nih ya. Iya. Harus di mall-mall atau mungkin pernah nggak Ibu masuk ke hotel atau kemana untuk pameran ini, Bu? Oh iya, jadi awal-awal tuh malah kita di hotel. Di Hotel Lumire Jakarta, kita 5 tahun. Karena kebetulan Pak GM-nya saya kenal baik, jadi kita dikasih space 1 di lobi. Nah itu sistem bagi hasil. Sistem bagi kita 5 tahun di situ, alhamdulillah. Kemudian di Hotel Santika Ice juga dikasih space, kita bagi hasil juga. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu yang bisa membuat UMKM naik kelas. Betul. Karena kan jadi udah tahu nih konsumen sukanya barang kayak gimana nih. Oh yang ini kualitasnya kurang bagus. Jadi kita memang harus punya space offline selain online ya. Karena offline itu kan langsung bisa dilihat, bisa dirasakan oleh pembeli. Kemudian pembeli juga bisa, oh yang ini kurang nih, yang ini bagus. Jadi kita belajar dari situ. Kalau space offline itu, alhamdulillah pengurus ASIPA memperjuangkan space bagi hasil. Jadi nggak sewa. Jadi kan kalau sewa itu berat ya buat UMKM. Iya kan kalau kita bicara booth itu kan pasti berat tuh, ada biaya yang harus dikeluarkan. Oh kalau selama Ibu memimpin di sini berarti tidak ada istilah nyewa tempat, tapi sistemnya sharing profit berarti ya? Iya, jadi kita berjuang yang bagi hasil, semuanya bagi hasil. Oke, kalau bagi hasil kita mau, oke gitu. Ibu kan tadi bilang bahwa pernah ada pameran di hotel, bahkan disupport, disediakan kan gitu. Ini Bu, ini mohon maaf, barang-barang ini kan kalau saya pribadi melihatnya sering banyak di pasar malam nih Bu. Apa sih yang membedakan produk merchandise atau craft ini yang di bawah naungan ASIPA dengan barang-barang yang memang ya suka saya lihat di pasar malam Bu? Karena kan kalau kita bicara secara bentuk visual kan sama nih Bu ya. Apa yang membedakan produk ASIPA ini dengan yang ada di luar sana? Oh iya, kalau yang di pasar malam mungkin itu produk pabrikan ya. Pabrikan yang kemudian impor yang dari China, yang murah-murah yang banget. Suka ada nyanyi dangdut. Yang di Shopee banyak, punten. Banyak, jadi yang memang pabrikan. Oh itu pabrikan? Iya, banyaknya pabrikan. Nah kalau yang handmade ini, dari pas saya ketemu ASIPA, saya lihat, saya langsung tahu, ini produk ini cocoknya untuk menengah ke atas, karena handmade. Oh berarti ada klasifikasinya juga Ibu ya? Oh oke. Jadi saya langsung tembak, ini cocoknya di hotel nih, karena handmade. Karena orang-orang menengah ke atas itu lebih suka handmade. Barang-barang handmade. Barang-barang handmade. Iya, yang limited edition. Karena jadi, yang hanya dibuat stoknya misalkan untuk sedikit. Iya, jadi karena kan buatan sendiri nih. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah selama di Lumire itu omsetnya bagus. Itu bahkan tamu-tamu dari luar daerah itu banyak yang pesan lagi gitu. Oh, reorder lagi berarti ya. Oke. Oh, jadi bedanya adalah ini benar-benar produk buatan tangan sendiri, Bu. Ya. Nah, kalau yang di sini campur sih. Campur. Ada juga reseller karena kan untuk mengejar omset kan ada target kita. Oh, ASIPA sendiri ada target omset, Bu? Iya. Itu monthly atau mungkin berapa triwulan sekali atau apa? Monthly. Oh, monthly. Iya. Oh, per bulan itu ada target khusus. Iya. Target budget. Seandainya kita bicara under. Kalau under apakah mungkin ada cara lain Ibu sebagai ketua ASIPA untuk menambal anggaran ini atau memang ada evaluasi khusus atau apa Bu? Seandainya target untuk tidak tercapai. Iya tidak tercapai. Tidak tercapai ya kita saya siasati dengan misalnya ganti-ganti produk baru ditukar-tukar gitu loh. Karena kita punya booth juga di teras kota juga ada. Oh ada. Selain di sini. Ya. Nah Ibu kan bilang ini handmade. Berarti kan harus ada klaim dong bahwa kita harus meyakinkan itu memang handmade, beda dengan produk yang ada yang pabrikan. Ada pengawasan khusus nggak Bu dari ASIPA, Ibu selaku ketua ASIPA sendiri yang melakukan pengawasan yang untuk memantau bahwa ini benar handmade, ini bukan. Itu kita tahunya ini benar-benar handmade dari mana Bu? Oh iya, jadi yang beda dengan pabrikan. Iya, kalau yang handmade itu biasanya dia mempunyai NIB, kemudian dia mempunyai HKI merek. Sertifikat nanti kita cek betul nggak nih HKI-nya? Iya. Oh gitu. HKI mereknya sudah ada apa belum? Kalau misalnya belum ada, berarti kita minta fasilitasi pemerintah. Pemerintah kota maupun pemerintah provinsi kan ada fasilitas yang gratis. Oh jadi intinya adalah selama minimal NIB deh. Oh NIB. Kan bisa dicek ya kelasnya nih kelas berapa nih? Kelas produsen atau kelas reseller bisa dicek. Di sini kelas reseller atau kelas produsen. Kelas produsen. Nah, kalau yang kelas 3 tuh sebulan 35.000 tuh BPJS biasanya kalau ya kelas 3 Bu ya. Kan udah naik 10.000. Nah, tadi saya tertarik tuh dengan Ibu yang bahwa di ASIPA ini ternyata ada klasifikasi target marketnya dong. Kelas menengah ke atas,
tanda kutip menengah ke bawah nih. Nah, produk apa aja yang menurut Ibu sendiri sebagai Ketua ASIPA bisa dikategorikan, diklasifikasikan sebagai produk menengah ke atas? Apakah dompet atau memang baju atau apa? Karena gini Bu, pernik-pernik ini nih kan kalau kita bicara di hotel kan biasanya tamu-tamu hotel kan pernak-pernik ini udah biasa melihat lah. Klasifikasinya apa Bu bahwa produk ini layak untuk menengah ke atas di hotel? Ya, biasanya kalau untuk menengah ke atas biasanya fashion, udah jelas fashion handmade ya. Oke. Jadi yang nggak bikin pabrikan. Kayak gini-gini ini maaf saya ambil ini dompet Iya, ini bisa masuk ke kelas menengah ke atas kan Ibu? Itu penjualannya bagus di hotel. Ini di hotel? Iya. Bagus. Itu kan dia handmade, dia jahit sendiri, bikin sendiri. Tuh, nih Iya. sahabat UMKM Meraki ini. Ini dompet kulit anak namanya. Nah, ini kalau kita bicara secara visual, ini tidak jauh beda secara visual kita bicara ya, secara pandangan mata ini sama nih dengan produk-produk yang ada di luar. Tapi ketika kita bicara melihat lebih ke detail, ternyata ini adalah benar-benar pure buatan tangan sendiri, jahitan Dan sendiri. kulit sapi asli. Kulit sapi asli Iya. Bu. Oh. Kulit sapi asli, di tempat lain dibikin beduk. Di Iya, sini dagingnya dibikin dompet. rendang. Karena kulitnya buat beduk ya, ini dibikin untuk ini nih. Dan ini untuk harganya ini benar-benar terjangkau banget. Iya. Oh, jadi begitu Bu ya, bahwa pertama Ibu sudah 3 periode dan ternyata selama kepemimpinan Ibu ada klasifikasinya juga ya, bahwa produk ini menengah ke atas, produk ini menengah ke bawah. Nah, klasifikasinya itu selain produk, ada harganya nggak Bu untuk menengah ke atas di bottom price-nya sekian ya, untuk yang di bawah itu gitu. Nggak ada sih, nggak ada bottom price. Kita menyesuaikan dengan memang harga dari UMKM-nya. Oke. Nggak ada bottom price karena kasihan ya kalau ada bottom price. Ya, kalau ada Jadi- bottom price-nya takutnya biaya produksi mereka kan akan berbeda dengan bottom iya, price tuh iya. gitu. Karena seperti yang Ibu bilang bahwa ASIPA sangat mendukung, Pemprov mendukung, berarti kan tanda kutip bagaimana caranya kita membuat untung nih sahabat-sahabat atau Iya. rekan-rekan kita, bukan justru membuat mereka defisit Iya dong. betul. Jadi kalau ASIPA sendiri nggak pernah ada profit untuk ASIPA. Jadi kita kerjasama misalnya dengan hotel. Ya udah profitnya untuk hotel, untuk UMKM. Nggak pernah ada bagi Oh, hasil berarti ASIPA-nya. ASIPA ini hanya sebatas wadahnya Sebagai aja. jembatan aja. Oh. Nggak pernah kita cari karena kan non profit ya. Oh. Saya harus berkomitmen sama itu. Nah ini. Kalau Jadi bukan IO. Bukan IO. Iya. Kalau IO kan dia ada profit, baik itu bentuknya persentase ataupun angka lah kita bicara ya. Tuh. Jadi nggak berat ke UMKM-nya. UMKM bisa berproduksi terus. Itu sih yang penting. UMKM berproduksi terus, ASIPA dengan ikhlas menampung mereka, mewadahi mereka. Jadi bahasanya sebagai jembatan mempertemukan antara pembeli dengan penjual itu Iya. ASIPA. Dan ini jelas karena apa? Di sini ada wadahnya ASIPA, ada asosiasinya, bukan secara personal berarti Bu ya. Iya. Tuh, kalau kerja nyari berkah, insya Allah Nyari berkah juga. berkah. Nyari berkah, nyari pinjaman ya nggak bisa lah di sini ya Bu ya, orang sama-sama usaha kan. Iya. Nah Bu, ini saya minta izin nih sama Ibu Andi, saya mau lihat produk yang ada di sini nih. Oh, Nah, iya. kira-kira siapa yang bisa menemani saya untuk berkeliling di sini nih? Oh Bu? ya, silakan dengan Bu Nita, penanggung jawab booth di Penanggung sini. jawab, oke. Iya, beliau juga ada produk juga kreasi Nita. Oh, Kreasi Itu Nita bagus namanya. Juga itu omsetnya. Oke. Iya. Sahabat UMKM Meraki, kita tadi udah ngobrol dengan Ibu Nia sebagai Ketua ASIPA Kreatif Corner, Ketua ASIPA. 3 periode beliau dipilih terus karena yang lainnya pura-pura sibuk ketika saat pemilihan, ya kan? Dan sistem yang ada di sini ada volunteer atau sukarela. Sekali lagi poin utamanya nyari berkah, udah. Karena kalau nyari berkah itu kerja pasti udah ikhlas, Iya. kerja keras dan kerja ikhlas itu udah pasti enak. Dimudahkan sama Allah segala macamnya. Betul. Ya, insya Allah. Karena di sini sifatnya adalah membantu saudara-saudara kita yang memang lagi berusaha kan. Iya. Nah, sebagai wadahnya. Oke, sahabat UMKM Meraki, kita akan ngeliat nih produk-produk apa aja yang ada di ASIPA ini. Kita langsung ketemu dengan Ibu Nita, Bu ya. Ya, Bu Nita. Bu Nia, saya izin berarti Ya, untuk sana. terima kasih. Makasih Bu ya. Ya, sehat selalu Assalamualaikum, ya. sama-sama Ibu berkah terus ya. Ya. Sahabat UMKM Meraki, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Nita. Nah, Bu, Ibu Nita sendiri di sini apa Bu? Sebagai apa nih Bu? Saya ini salah satu member dari ASIPA. ASIPA itu Asosiasi Kreatif untuk Pelaku Usaha. Nah, saya ditunjuk oleh ASIPA sendiri sebagai penanggung jawab board yang dibuka di Transmall di kawasan Bintaro. Jadi untuk pameran hari ini yang ada di lokasi Transmall ini nih, itu penanggung jawabnya Ibu. Iya, benar. Kalau nanti dibuka di tempat lain, apakah Ibu tetap menjadi penanggung jawab atau memang nanti ditunjuk orang lain lagi? Akan ditunjuk orang lain lagi karena ASIPA itu banyak anggotanya oke. lebih dari 250 peserta. Oh, jadi setiap kali ada pameran berarti berbeda ya? Berbeda.
berbeda. Cuman saya informasikan ini bukan pameran yang hanya beberapa hari, tapi ini pameran yang sifatnya permanen gitu. Oh, jadi ini permanen? Permanen, ya. Terus-terusan? Terus-terusan. Jadi selama 7 hari kerja dia buka gitu. Walaupun Sabtu Minggu Sabtu juga Minggu kita tetap ada buka. ya? Oh, Iya. oke. Nah, Ibu Nita, produk apa aja nih yang hari ini nih sekarang nih Ibu kita pameran nih? Produk apa aja yang hari ini ada nih? Banyak yang kita pamerkan di sini, ya dimulai dari aksesoris, fashion, craft juga ada semua di sini. Nah, Oh. produk-produk yang kita pamerkan di sini itu bukan produk-produk yang berasal dari kayak pabrikan, tapi dari karya-karya para UMKM. Jadi dia Handmade ya? handmade buat sendiri. Ya, salah satunya bisa dilihat Oh, di ini. sini. Nah, Ini berarti dia aksesoris ya? ya, ini untuk satu meja ini semuanya aksesoris dengan owner yang berbeda-beda. Oh, Gitu. jadi gini, di satu meja ini ada berbagai macam aksesoris yang berbeda Iya, betul. dengan owner yang berbeda Dengan juga. owner yang berbeda Nah, juga. Kurang lebih di sini ada 10 owner yang menampilkan produknya. Yang hari ini di sini nih. Yang hari ini di Oh. sini. Terus ini apa aja biasanya Bu? Nah. Kalau di untuk hari ini nih untuk selama pameran di sini biasanya tamu itu atau customer tuh nyarinya apa Bu yang biasa banyak mereka cari nih untuk Banyak aksesoris? dari kalangan tua, muda, laki, perempuan pun pada datang gitu ke sini karena nah, mereka kita sambil lihat nih, Bu. pada suka gitu ya. Salah satu contoh aja. Ini adalah produk dari salah satu owner ya, Taif Tour namanya. Oh. Nih, ini adalah produk cincin. Kalau dipakai cantik sekali. Oke. Kan ya. Oh. Nah, ini terbuat dari kristal sama wire. Dia tidak akan berkarat. Jadi mau dipakai sehari-hari, Terkena air. kena apa, dia posisinya akan seperti ini. Hmm. Ini jarang sekali ditemukan kalau bukan Buatan sendiri, buatan tangan. Jadi Oh. untuk produk-produk pabrikan nggak ada yang seperti ini. Ini salah satu produknya. Nah, Tuh, dari apa? Kristal ya? ini dari batu sama kawat wire. Kawat wire. Ini tidak akan pernah luntur seperti cintaku padamu. Ya kan? Ini dari wire nih. Coba pakai buat laki-laki, keren nggak? Oh, ini jadi dia. Jadi unisex juga kan? Oh, keren. unisex, temennya unisex. Berarti dia Bagus, dari kan? Sumatera Barat, Uni depannya. Nah, bener Uni ya. Iya kan? Uni. Oh, jadi ini benar-benar real buatan tangan sendiri. Betul. Dan insya Allah produknya jauh lebih bagus daripada produk pabrikan. Karena ini kan mereka bikinnya berarti custom dong ya. Custom banget. Dan limited dong, limited edition. Limited edition. Ada apa aja di sini, Bu? Bu Ini Nita, kayak sambil tadi kita ada lihat. cincin, ini ada gelang, kemudian ada tali strap handphone. Nih lihat nih, lucu banget ya. Oh pokoknya iya nih. Ya kan? Anak saya perempuan suka pakai yang begini nih. Jadi handphone ini- sama gantungannya panjangan gantungan. Iya, gitu. Ada bunyi-bunyian. Oh. Nah, yang pameran hari ini Bu, khusus pameran hari ini, ada bottom price-nya nggak? Harga yang paling murahnya berapa? Kalau boleh tahu, dan yang paling mahalnya itu berapa di produk apa itu? Ya. Ini kita tentukan ya, kita menentukan harga itu dari Rp25.000 saja sampai yang termahal Rp500.000 juga ada. Kalau 500.000 itu produk apa tuh Bu? Ini produk sangat-sangat luar biasa karena ini produk yang dibuat oleh nggak sembarangan orang bisa buat dan sudah sampai ke negara Sakura, Jepang. Berarti ini produknya ini paling mahal, tidak semua orang bisa membuat karena ini buatan sendiri Ya. dan sampai diekspor ke negaranya Naruto. Dan pernah ikut pameran beberapa kali di sana. Di Jepang? Iya dong, di Jepang. Nanti kita lihat Oh boleh. produknya. Nah terus apa aja nih? Berarti di sini ada ini kan berarti aksesoris nih Bu. Aksesoris. Selain ya. aksesoris yang hari Kita ini ada apa aja? Fashion, Fashion ada di mana? craft. Nah ini fashionnya ya. Nah sahabat. Oh nih. Ini fashion yang kita tunjukkan ya. Seperti ini nih ya. Ini tuh jahit sendiri nih. Ini jahit sendiri. Ini namanya home dress, tapi bisa dipakai buat jalan-jalan juga. Oh, ini kalau kembang-kembang nggak mungkin unisex dong. Oh enggak lah. Ini pasti perempuan Kalau dong. unisex ya Kalau enggak. saya pakai ini
Nanti apa namanya? Nah, Ya kan? Nah, iya. Ini apa tadi Ibu bilang? Ini buatan Home sendiri. dress. Oh, Ya, home dress. Nah, kalau Berarti bahasanya mungkin lebih kayak daster Bu ya? Jangan bilang daster, karena ini bukan daster. Kalau daster itu hanya untuk di rumah aja, tapi ini kan bisa dipakai keluar juga. Oh, apa tadi bahasa asiknya Bu? Home dress, Home terus dress. bisa dipakai untuk, jadi nggak seperti buat tidur lah, karena ini bisa dipakai. Tapi untuk memang gini jalan-jalan loh, juga. ini gini. Nah, kalau misalkan ini orangnya udah dipakai jalan-jalan kan cantik juga. Dan bahannya juga, ini Iya. sahabat UMKM Raki, ini real bener ya, bahannya adem bagus. banget. Bagus. Bagus. Di duster itu khusus dia lebih spesifik untuk di rumah. Tapi gitu. ini bisa kalau dipakai ini untuk bisa dipakai untuk beraktivitas keluar. juga di luar. Iya, betul. Dan ini modis loh. Dia tinggal nyari bawahan yang mungkin ininya sama kan Ya, jadi deh. kalau misalkan nggak pakai hijab ya hanya seperti ini aja, karena dia kan nggak menerawang. Oh. Bagus. Berarti ada ini, itu apa di sebelah sana Bu? Kalau ini dia juga buatan sendiri. Jaket ya? Bukan. Dia itu kemeja. Nah, Oh, dia juga kemeja. jahit sendiri. Tuh. Ini juga bahannya bagus ya. Ini dari produk ID Collection. Oh, ID ID Collection. Collection. Dia juga pameran di mana-mana, di mall-mall juga. Oh. Jadi bahannya juga cantik. jadi intinya sahabat UMKM Raki bahwa pure semua yang ada di sini, baik itu aksesoris ataupun fashion, itu benar-benar handmade buatan Handmade, tangan sendiri. buatan tangan Ini sendiri. yang bikin bagus Ya, apa? Limited edition. Karena banyak disukai banget gitu. Jadi orang tuh banyak banget yang datang. Dan udah pasti Bu, biasanya kita juga fair aja kan gitu ya. Iya. Biasanya kita suka kalau udah limited edition Bu, karena kan kalau udah buatan tangan mereka bikinnya nggak kayak pabrikan Iya, cetak 100.000. jadi kita nggak banyak. Nggak banyak gitu, ini nggak karena banyak. buatan Biasanya tangan. hanya sedikit aja. Sedikit. Gitu. Yang sebelah Taruhlah. sana juga ada batik-batik Nusantara juga. Taruhlah dia hanya UMKM ini hanya bikin 20 baju. Berarti kan hanya 20 baju yang ada di Indonesia nih Iya. dengan tema seperti Iya, itu. dengan Tuh, berbeda-beda. dengan berbeda-beda. Biasanya mereka hanya bikin satu. Tapi Tapi macam-macam gitu. ini kan kita sudah melihat tadi aksesoris, terus ini fashion. Tadi Ibu bilang ada produk yang memang paling mahal yang tergabung di Asifa, itu 500.000 dan sempat diekspor ke Jepang. Bahkan produk itu pun melakukan pameran di negara Ya, negara. betul, iya. Bisa dilihat nggak Bu apa produknya Bu? Oh, itu bisa. Produk yang orang lain nggak bisa bikin kayaknya nih. Kenapa ini dibikin kemasan seperti ini? Karena harganya memang Wow, mahal ya. Boleh diangkat nih Bu ya? Nah. Ini looks loh ini, karena Iya. gini nih, Nih, dari tuh cara nih, tempatnya. mohon maaf nih tuh, sahabat UMKM Raki tuh. Bahkan ketika yang produk lain itu dipajang, kebuka, gini. dan ini tertutup. Jadi Ini tertutup supaya ini. nggak hilang ya produknya. Oh iya, dengan harga yang segitu. Karena harganya juga bagus dan Ketika yang lainnya itu diterbuka, ini tertutup Bu Iya, ya. tertutup. Ini dia apa nih Bu? Dia Bu, cincin Bu. Nah, iya, ini tuh cincin ya, terus terbuat dari tembaga. Pure tembaga. Sama ada kayak kristal yang bagus lah istilahnya, Oh iya, oke, benar-benar oke. premium. Aha. Nih, Oh, bahannya bahan premium lah iya, ya. bahan-bahan premium nih. Saya bukanya aja sampai nggak bisa. Oh. Ini adalah nih. Ini harganya juga cukup mahal karena ininya juga tadi udah kayak Oh iya benar. semacam, Real ini tuh. tuh. Bagus. Waduh, Ini apa apa lagi namanya? nih? Diamond, maaf, diamond. Diamond, bling-bling. Bling-bling. Dan ini loh sahabat UMKM Raki, ini mohon maaf, ini saya ambil contoh aja ya untuk perbandingan ya. Terlihat mewah looks-nya dari apa ini, harganya itu dia per item. Per item. Kalau ini kan nggak ada nih. Iya. Ya ini kan ada nih harganya. hampir 400.000. Dan ini yang Ibu bilang tadi bahwa ini tidak semua orang buat dan ini diekspor sampai ke Jepang. Gitu. Masya Allah, cakep banget ternyata. Nah, itu bagus-bagus ini. Dan kalau untuk ini sendiri nih Bu, apa namanya produk ini Bu, selama melakukan pameran banyak nggak customer yang suka dengan Iya, produk? Karena kalau banyak saya pribadi suka loh ini loh, bagus loh. Banyak banget. Di sini itu kan ada apartemen, kemudian ada pegawai-pegawai dari kawasan elit Bintaro. Menengah ke atas lah ya secara. Jadi ini sangat disukai banget gitu. Apalagi coba kalau lihat di kalungnya tuh, susah banget bikinnya. Oh iya benar tuh. Kan? Ini nggak semua orang. Oh iya bisa betul-betul. suka. Bahannya juga beda. Iya kan? Oh ini kalau dilihat langsung sahabat UMKM Raki ini beda nih.
Ini bagus benar-benar, wah ini dia detail banget ini cara pengerjaan. Bolehlah disebut nama ownernya boleh. Emi Tetra Emi ini Tetra. sudah sampai ke negara Jepang loh. Berarti Nih. skalanya sudah bukan Sudah nasional luar lagi. biasa. Iya. Bisa dikatakan udah masuk Selain di Jepang, dia internasional. sudah ke beberapa negara. Nah, Moskow juga pernah ini. Nah, ini Bu, Nih. sebelum kita akhirin ya, Iya. saya ada pertanyaan. Boleh. Jadi, Untuk tergabung di ASIPA ini, ada syarat-syarat khusus nggak khusus yang memang diberikan untuk ASIPA kepada UMKM yang sekarang ini belum bergabung dan ingin bergabung? Ada syarat khususnya nggak Bu? pastinya setiap masuk komunitas itu ada syarat-syaratnya. Oke. Nah, saat ini ASIPA itu berada di kawasan Tangerang Selatan. Oke. Jadi identitasnya harus Tangerang Selatan. Selatan. Nah, yang Oke. kedua, nanti kita akan survei ini produknya apa Hmm. gitu, dan benar nggak ini produknya ini benar-benar Handmade. handmade dan harus legal tentunya Oke. ya gitu. Nanti kalau setelah disurvei identitasnya udah lengkap, baru bisa menjadi member. Nah, member itu dikenakan iuran, Oke. tapi hanya seumur hidup sekali aja. Jadi ketika bergabung, baru pertama kali bergabung ada iuran dan itu berlaku jangka panjang, nggak jangka akan ada lagi. panjang. Iya, Dan nanti itu bisa nanti ikut pameran dimanapun bukan ASIPA. ikut pameran, dia akan dibina sama kita. Oh, ada pembinaan juga khususnya. Ada Oh, binaan-binaannya oke. sehingga dia akan lebih baik, baru dia ikut-ikut pameran di lokasi-lokasi Yang sudah ditentukan. Yang sudah Oke. ditentukan. Nah, sahabat Gitu. UMKM Raki, demikianlah liputan kita di ASIPA. Terima kasih. Oh, boleh. Ucapan terima kasih. Terima kasih banyak untuk Mall Transpark Bintaro Mall Transpark yang telah Bintaro. memberikan kesempatan kita memperkenalkan produk-produk dan terutama untuk UMKM di kawasan Tangerang Selatan. Terima kasih kepada Bapak Hairul Tanjung. Aduh, luar biasa memberikan kesempatan banget untuk para UMKM Dan beliau mensupport ya. mensupport banget gitu ya. Dan terima kasih untuk para customer yang telah berkunjung, luar biasa banget. Oh. Saya suka banget ikut bekerja sama di Transpark Bintaro ini. Special thanks, ucapan terima kasih terkhusus Ya. tuh kepada Bapak Hairul Tanjung yang sudah memberikan tempat dan ternyata beliau mensupport Bersupport UMKM ini sekali. untuk bisa jauh lebih berkembang lebih baik. Jangan lupa pemerintahan Tangerang Selatan Iya juga, dong, Wali Kota Bapak Benyamin luar biasa. Pemprov, Pemkot, Bapak Hairul Tanjung, Transmart tuh special thanks-nya tuh untuk beliau-beliau ini yang memang sudah sangat mensupport kreativitas dari UMKM khususnya yang berada di wilayah Tangerang ya Bu ya, Tangerang, Selatan, Banten. di bawah naungan ASIPA. Ya, sahabat UMKM Raki, demikian liputan kita di ASIPA bersama dengan tadi Ibu Nia selaku Ketua ASIPA dan Ibu Nita selaku penanggung jawab pameran hari ini yang ada di Trans Bu ya. Sukses buat para UMKM seluruh Indonesia. Dan khususnya untuk para UMKM yang berada di wilayah Tangerang ingin bergabung, tadi Ibu Nita sudah sampaikan syarat-syaratnya seperti itu, langsung aja bergabung. Karena apa? Kalau bersama-sama wadah itu lebih enak bekerja samanya. Iya. Kalau sendiri-sendiri akan lebih susah. Kenapa? Di sini ada wadahnya. ASIPA ini memberikan wadah, silahkan untuk bergabung ke sini. Tidak ada syarat neko-neko, hanya tadi cukup KTP sini, dilihat itu handmade, cukup iuran hanya sekali seumur hidup dan menjadi wadah ASIPA, menjadi keluarga besar daripada ASIPA sendiri. Iya, betul. Terima kasih juga kepada Raki Entertainment. Sama-sama. Oke, sahabat Raki, saya Usalimau dan Saya Nita. terima kasih. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.